Oke, salam sahabat tani. Ya, ketemu lagi dengan saya Guntur Dayak Bekati. Nah, sahabat tani, saat ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengolah tanah agar tanah itu bisa baik subur dan nantinya tanaman yang akan kita tanam itu akan bertumbuh subur dan cepat. Ada caranya, bro. Ya. Baik, ini adalah salah satu cara membuat bedeng tanah atau cara kita mengolah tanah ini agar tanah ini bisa subur dan bisa apa yang kita tanam di bedengan ini akan bertumbuh subur dan cepat. Ini salah satu, yaitu kita pengolahan lahan atau tanah ini kita buat bedengan tanah ini seperti ini bedengan tanah. Nah, di situ kita langsung saja wawancara bersama dengan rekan kita ini. Halo, selamat sore. Halo, Pak Santi. Ya, ini biasa dipanggil Pak Santi atau siapa nama aslinya? Herlan. Pak Herlan. Ya, ini salah satu rekan kerja saya. Bagaimana Pak kerja hari ini? Semangat Pak? Semangat. Ya, jadi ini Pak Santi ini salah satu rekan kerja. Jadi ya, ini cara membuat bedengan tanah. Jadi salah satunya ya ini, ada banyak fungsi positif dari pembuatan bedengnya. Seperti ini kita lihat, jadi ukuran bedengannya sekitar 70 cm, hampir 1 meter ukuran bedeng. Ini nanti bisa ditanam, bisa 4 baris tanaman seperti timun ya. Ini contohnya bedeng yang sudah jadi, yang sudah ditanam 4 baris bisa. Nah, ini contohnya ini ya. Jadi ini bedeng. Jadi penting kita membuat bedeng, saudara, hingga nantinya tersedia persediaan air ketika kemarau. Jadi ini ya, ini salah satu rekan satu ini. Halo Yandi, bagaimana kerjanya? Semangat? Mantap ya, semangat ya kerjanya. Ya, ini Yandi juga rekan kerja yang membuat bedengan tanah ini. Ya, mereka bekerja, ya inilah bentuk kerjasama kebersamaan kami. Jadi mereka kerja ini membuat bedeng, jadi mereka sambil belajar juga. Ya, mereka sambil belajar bagaimana cara membuat bedengan yang baik, cara mengolah tanah yang baik. Mereka belajar di sini. Ya, kita lihat. Oke, ini bedengan yang sudah dicangkul. Jadi tanahnya dipinggirkan di sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini. Dan jangan lupa saudara, kosongkan yang di tengah ini, karena yang di tengah ini akan diletakkan atau tempat kompos di sini. Ya, di tengah ini kita akan simpan kompos dan kita akan tutup nanti tanah-tanah yang di pinggir, kita akan tutup kompos yang di dalam ini. Baik saudara, ini cara kita ngompos, buat pupuk kompos. Ini caranya, kita belajar. Ini ada kotoran ayam atau tai ayam ya. Ini ada kotoran ayam, tai ayam ini ya. Nah, ini kotoran ayam ini akan kita campur dengan berbagai sampah, daun-daunan atau sekam kayu ya. Ini salah satunya, ini cara kita mengompos. Fungsinya itu kita membuat pupuk kompos ini, kita memperbanyak pupuk kompos
dari TA ini kita perbanyak dengan campuran berbagai sampah-sampah daun-daunan dan sekam. Ya, ini ada Yandi, ini ada Pak Santi, rekan kerja yang sedang mengolah kompos ini dan sedang belajar membuat pupuk kompos. Nah, itu dibuang tuh. Bekas tali rapia nih, tali rapia itu jangan tuh dicampur. Nih ada tali rapia nih. Ini tidak bagus kalau Sepasti dibiarkan. fajar di Nah, pagi itu dibuang. hari Ya, sana yang ditarik selalu ya terbit ke sini. tepat pada waktunya. Sampah-sampah tuh jangan dibuang. Aku mau Dicampur. percaya Ya, Tuhan itulah bahannya. bahwa pertolonganmu bagiku Ini kita akan cara selalu buat. sampai tepat Baik, pada saudara, ini kita sedang Sekalipun aku mempersiapkan belum melihat air apapun hari EM4 untuk kita aku mau tetap membuat percaya pupuk kompos yang tadinya itu percaya pada kita akan siram dengan air EM4. Air EM4 ini ketika ku berfungsi untuk proses penguraian setiap sampah-sampah yang ada sehingga menjadi pupuk yang halus dari daun-daun akan busuk diurai oleh EM4 ini fungsinya. Bisa juga dari mol sekarang sedang dibuat, jadi untuk mempercepat proses fermentasi yang ada. Untuk sementara waktu ini saya menggunakan EM4 ini. Ya, ini saudara, ini proses penyiraman fermentasi untuk pengomposan dengan menggunakan EM4 ini. Gitu ya, kita sedang nyiram. Jadi diaduk dulu komposnya. cintamu memuaskanku, kau Siram lagi. mengangkatku ke tempat yang Ini jadi diaduk rata, siram sampai basah. janjimu seperti fajar pagi hari. Ini adalah cara kita membuat pupuk kompos, saudara. Bagaimana kita memanfaatkan hal-hal yang di alam ini sebagai sarana untuk mendukung kesuburan tanah dan juga untuk kesuburan pertumbuhan tanaman dan Dan ku mempercepat. tahu betapa dalam kasihmu. Siram, disiram lagi. Ya, ini ada Yandi, ada Pak Santi, sekalian kerja dan juga belajar. Oke, baiklah, inilah tahap yang terakhir dalam pengomposan pupuk organik langsung pada lahan. Ini kompos yang sudah kita siram dengan menggunakan air mol atau EM4. Lalu kita tutup kembali dengan tanah yang di pinggir-pinggir ini. Ya, ini salah satu caranya, kita tutup kembali. Ini adalah tahap fermentasi. Sekitar 2 minggu kita akan fermentasi, baru kita akan tanam. Atau 1 minggu pun sudah bisa kita tanam dengan tanaman yang ada di bedengan tanah ini. Ya, jadi ini proses, ini penyiraman. Ini kita siram dengan menggunakan air mol atau EM4. Ya, ini kita siram. Ini menggunakan air mol atau EM4 ini untuk proses penguraian atau pembunuhan patogen-patogen yang terkandung di dalam kotoran binatang atau yang di dalam tanah, dan proses penguraian atau penghancuran, pembusukan sampah-sampah yang kita gunakan sebagai kompos ini berupa daun-daun atau sampah lainnya. Jadi kita menggunakan mol atau ya, saudara, inilah bedeng tanah yang sudah dibuat. Ini sudah jadi, sudah rapi. Ya, ada 2 bedeng. Ini dia, ya, inilah bentuk bedeng yang sudah dibuat. Ya, rapi. Ada paritnya dan di pinggirnya harus rata dan rapi. Dan di dalam ini sudah dikubur, sudah ada pupuk kompos di dalam ini, saudara. Dan ini akan difermentasi sekitar 1 minggu atau 2 minggu, lebih bagus, baru bisa ditanam. Kita tanam tanaman yang ada. Ini rencana akan tanam timun dengan kacang panjang. Ya, ini dia. Ya, ini
bedengan yang sudah selesai dibuat. Ya, tapi bedeng tanah. Inilah cara kita membuat bedeng tanah, cara kita menggarap atau mengelola tanah supaya tanah itu subur dan tanaman di dalamnya nanti akan tumbuh subur dan cepat, yaitu membuat bedengan tanah, dan di dalam bedengan ini kita kubur pupuk kompos.